Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Fitian Aunila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 10 DPR RI yang menilai kesenjangan sarana dan prasarana antar sekolah dan tingginya stigma sekolah favorit menyebabkan sistem zonasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan fasilitas sekolah secara merata dan memperbaiki sistem zonasi pada penerimaan PPDB. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang menggunakan sistem zonasi memunculkan sederet modus kecurangan. Komisi 10 DPR RI menilai sistem zonasi yang seharusnya menciptakan pemerataan akses pendidikan justru menghilangkan hak anak-anak Indonesia atas pendidikan yang berkeadilan. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menjelaskan, kesenjangan sarana dan prasarana antar sekolah dan tingginya stigma sekolah favorit menyebabkan sistem zonasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan fasilitas sekolah secara merata dan memperbaiki sistem zonasi pada penerimaan PPDB. Sistem zonasi itu kan sebenarnya pemerataan dan semangatnya adalah mengakhiri sekolah favorit. Trust publik terhadap pemerataan ini dan tidak adanya sekolah favorit masih belum terlaksana dengan baik. Pemerintah masih punya PR cukup besar untuk membuat legasi baru di mana ada sekolah yang selama ini tidak menjadi rujukan kepada publik. Berarti pemerintah harus kerja keras, transfer guru, perbaikan manajemen, perbaikan proses mengajar. Sistem zonasi sekolah telah diberlakukan sejak tahun 2017 yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Namun, penerapan sistem zonasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sekolah menimbulkan beberapa modus untuk mengakali sistem zonasi, di antaranya dengan manipulasi data kartu keluarga, sehingga diperlukan evaluasi pada penerapan sistem zonasi PPDB. Ken dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, BKSAP DPR RI mendorong komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti implementasi Paris Agreement atau Perjanjian Paris tahun 2015 terkait upaya pembatasan kenaikan suhu global dan menghindari dampak perubahan iklim secara global. BKSAP DPR RI mendorong komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti implementasi Paris Agreement atau Perjanjian Paris tahun 2015 terkait upaya pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius untuk menghindari dampak perubahan iklim secara global. Dalam Forum Perubahan Iklim PBB atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma Rudana mengatakan, sebagai lembaga legislatif, Parlemen mempunyai kewenangan untuk memantau implementasi Perjanjian Paris yang disepakati oleh pemerintah, khususnya terkait komitmen perubahan iklim yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution sesuai dengan target dan jangka waktu yang ditentukan. Salah satu hal utama yang terpenting dalam kegiatan ini adalah mendorong semua pihak agar bersatu, semua harus deliver dalam komitmen-komitmen yang telah dicapai. Tidak lepas dari parlemen, jadi peran parlemen dalam hal ini memiliki 3 peran utama, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tentu didorong untuk lebih konkret lagi, untuk lebih ambisius lagi, untuk melakukan komitmen dalam isu pengawasan. Tentu parlemen berada di lini terdepan untuk mengakselerasi agar pemerintah tetap memiliki target yang ambisius untuk menuju net zero. Lebih lanjut, Putu menambahkan, saat ini DPR RI telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil dan akademisi, untuk terus meningkatkan wawasan dan kesadaran politik anggota DPR RI agar mampu menjalankan tugasnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah secara optimal dan relevan terhadap isu perubahan iklim. Dari Dubai, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, distribusi BBM yang tidak merata menyebabkan kelangkaan bahan bakar di beberapa SPBU, khususnya di daerah terpencil. Untuk itu pemerintah perlu melakukan penertiban dan pemberian sanksi kepada penjual BBM eceran yang menjual BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga di SPBU.
Distribusi BBM yang tidak merata menyebabkan kelangkaan bahan bakar di beberapa SPBU, khususnya di daerah terpencil. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kuota distribusi BBM dan menertibkan pedagang BBM eceran. Anggota Komisi 6 DPR RI Latinro Latunrung menyampaikan, pemerintah perlu menaikkan rasio distribusi kuota BBM untuk daerah terpencil untuk menghindari kelangkaan BBM di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Selatan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penertiban dan pemberian sanksi bagi penjual BBM eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga di SPBU. Kesalahan daripada Pertamina, kalau saya lihat, minta maaf saya katakan suatu kesalahan, karena tidak bisa mengatasi kenapa bisa ada penjualan-penjualan BBM yang dapat dengan mudah kita dapatkan di tempat yang lain ataupun pada pengecar-pengecar yang lain dengan harga yang sangat tinggi. Karena ini yang di Sulawesi Selatan pada kenyataannya SPBU itu nggak ada solarnya, tetapi di sepanjang jalan yang kami lalui kurang lebih hampir 700 km itu bisa didapatkan di warung-warung. Ini kan pertanyaan besarnya, kenapa bisa terjadi? Lebih lanjut, Latinro menilai salah satu hambatan pada tidak meratanya distribusi BBM adalah terbatasnya kuota pembelian BBM jenis solar di tiap SPBU. Pemerintah diharapkan segera memberikan solusi dengan meningkatkan kuota pembelian BBM, terutama untuk daerah-daerah terpencil, guna menghindari kelangkaan bahan bakar dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Dari Provinsi Jawa Timur, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia, terutama saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru, perlu menjadi perhatian khusus seluruh stakeholder, baik BMKG hingga pemerintah daerah, harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember kerap mengalami peningkatan intensitas di sejumlah wilayah tanah air. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, DPR RI menegaskan informasi prediksi cuaca dari BMKG menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak penyelenggara angkutan transportasi. Hal ini dapat meminimalisir dampak dari bencana alam. Selain mempersiapkan infrastruktur keamanan transportasi, diperlukan langkah antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru. DPR RI juga mendukung program operasi lilin yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tingginya potensi cuaca ekstrim di Indonesia, terutama saat masuki libur Natal dan Tahun Baru, perlu menjadi perhatian khusus. Seluruh stakeholder, baik BMKG hingga pemerintah daerah, harus terus aktif berkoordinasi dalam mitigasi bencana. Pasalnya, tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember kerap mengalami peningkatan intensitas di sejumlah wilayah tanah air.
DPR RI menegaskan, informasi prediksi cuaca dari BMKG menjadi unsur penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak penyelenggara angkutan transportasi. Hal ini dapat meminimalisir dampak dari bencana alam. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana menyikapi, bagaimana tindakannya pada saat terjadi cuaca ekstrim. Ya, lalu kemudian seperti apa yang disiapkan oleh teman-teman baik dari Basarnas, BMKG maupun dari perhubungan itu sendiri, sehingga kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban nyawa yang lebih besar misalnya. Ya, poin pentingnya adalah bagaimana memitigasi itu. Iya, mitigasi dari seluruh kemungkinan resiko yang akan terjadi. Tadi BMKG menjadi stakeholder kunci ya untuk bagaimana informasi tentang terkait cuaca untuk penerbangan, pelayaran dan lainnya, karena ada juga beberapa daerah yang potensi longsor gitu. Jadi tadi kita juga membahas dengan Kementerian PUPR yang diwakili oleh kepala-kepala balai bagaimana ini kita antisipasi dalam artian bahwa tidak hanya kenyamanan yang dikejar tetapi juga yang paling utama adalah keselamatan. Jadi keselamatan ini menjadi poin terutama dan utama untuk melakukan perjalanan, sehingga tadi kita juga koordinasi, harapannya BMKG bisa menyajikan informasi yang akurat dan cepat sehingga stakeholder yang terkait bisa menggunakan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan dalam pelayanan transportasi baik itu udara, darat maupun karena di Sumatera Utara juga kita tahu Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata. Di Nataru ini pasti peningkatan arus wisatawan ke sana. Jadi selain mempersiapkan infrastruktur keamanan transportasi, diperlukan langkah antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. DPR RI mendukung program operasi lilin yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keamanan di lingkungan objek wisata dan tempat ibadah harus dijamin pemerintah dan aparat kepolisian dalam rentang waktu 12 hari mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Karena Polda Jateng sudah menyiapkan operasi lilin untuk Natal, juga mempersiapkan juga untuk tahun barunya, ya. Oleh karena itu memang kebetulan kan Semarang bagian daripada jalur utara yang dilewati ya, orang ke Bali, orang ke Surabaya maupun ke selatan. Nah, tadi sudah jelas penjelasan Kapolda bahwa telah dilakukan suatu proses penyiapan operasi lilin tersebut. Nah, mudah-mudahan operasi dapat berjalan lancar. Peningkatan potensi pergerakan masyarakat hingga 107 juta jiwa perlu diperhatikan. Mengingat kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 28 November hingga 2 Desember 2023. DPR RI menghimbau masyarakat tetap memperhatikan dan menegakkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kita kaitannya dengan COVID-19 kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu panik, ikutin apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nasihatnya yang pertama adalah kita tetap menggunakan gerakan hidup masyarakat sehat ya, satu. Yang kedua, sering cuci tangan untuk kebersihan kesehatan kita. Yang kedua juga bagi saudara kita yang mengalami penyakit atau ada tanda-tanda COVID-19 lebih baik kita menggunakan masker. Protokol kesehatannya itu tidak ada jeleknya, baik kok. Apalagi sekarang ini kita juga harus sampaikan bahwa bisa jadi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu cukup panjang. Gitu. Tentunya DPR RI dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri berkomitmen untuk bersikap netral dalam pemilu dan Pilpres 2024 dan akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melanggar netralitas. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak.
legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabar Hakam Polri, Komjen Pol Fadil Imron memastikan institusi Polri netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dirinya menyebut komitmen netralitas itu tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Oktober 2023. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto menilai aparat penegak hukum sudah cukup netral sejauh ini. Komisi 3 juga berkomitmen akan terus melakukan pengawasan agar aparat penegak hukum terus bersikap netral. Berikut liputan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky. Parlemen Pesta Demokrasi semakin mendekat. Kira-kira beberapa bulan lagi Indonesia ini akan mengadakan Pesta Demokrasi di tahun 2024. Di mana peran aparat penegak hukum ini menjadi penting terkait dengan keamanan dan kenyamanan dari pemilu di tahun 2024. Selain dari peran tersebut juga netralitas para aparat ini juga menjadi sangat penting sehingga membuat pemilu di tahun 2024 ini nyaman. Lalu bagaimana Komisi 3 DPR RI melakukan fungsi pengawasannya terhadap para aparat penegak hukum ini? Saya akan menanyakannya langsung ke salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wiyanto dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur 9. Terima kasih Pak. Pak, bagaimana kira-kira dari persiapan-persiapan atau sejauh ini yang dilakukan rapat Komisi 3 dengan mitranya untuk mengawal pemilu supaya aman dan terkendali dan juga nyaman? Ya, hari ini Komisi 3 melakukan rapat kerja dengan Kejaksaan dan kemarin dengan kepolisian. Nah, artinya di sini bahwa konsentrasi pada saat ini adalah masalah pengawasan pemilu dan kita ingin menjaga bahwa APH ini netral, ya, netralitas itu harus dijaga dan makanya kami juga ingin pengamanan dalam pemilu juga, ya, tentunya dalam pihak ini kepolisian yang akan memberikan pengamanan terhadap masalah pemilu. Jadi kami dalam hal ini meminta kepada polisi untuk memberikan satu paparan mengenai masalah operasi apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian kemarin juga polisi sudah memberikan paparannya dan saya kira cukup baik paparannya dan cukup komprehensif sehingga kami percaya bahwa Polri akan netral dalam pemilu kali ini dan juga Kejaksaan hari ini juga mereka juga akan melakukan paparannya sudah disampaikan dan saya kira juga cukup baik. Semuanya nantinya kan akan dengan Gakumdu, ya. Jadi Gakumdu itu semuanya koordinasi dalam Gakumdu dalam pengawasan pemilu dan ini adalah merupakan bagian daripada pengawasan yang melekat sampai ke bawah sampai ke TPS. Jadi saya kira Komisi 3 sudah melihat bahwa aparat keamanan cukup netral dalam hal ini. Bagaimana ini kan masih berlangsung tahapan-tahapan pemilu ke depannya Pak. Nah, bagaimana dari Komisi 3 ini tetap bekerja di tengah mungkin juga sedang sibuk menyiapkan pemilu Pak untuk terkait dengan pengawasan supaya aparat-aparat ini ke depan ini terus netral Pak. Iya, kami ini memang menyiapkan sistem pemilu ini kan sampai dengan Februari.
tentunya pengawasan kami itu melekat tidak hanya pada saat sidang saja, tetapi pada saat kami di dapil pun sebenarnya itu adalah bentuk pengawasan kami kepada para APH, dan tentunya kami bisa berkoordinasi baik itu dengan Kapolri, baik dengan Jaksa Agung apabila daripada aparat mitra kami yang masih ada juga hal-hal yang perlu disampaikan kepada mereka, kepada Bapak Kapolri ataupun ke Jaksa Agung. Jadi saya kira kita ini tetap bekerja pengawasan, dan bila perlu pada saat nanti ada rapat-rapat, tentunya juga kita akan datang untuk rapat-rapat. Jadi saya kira terus berjalan semuanya. Pak, terakhir Pak, terkait dengan kemarin Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Bapak Komjen Pol Fadil Imron Pak, itu menyatakan bahwa anggaran terkait dengan pengamanan pemilu itu sekitar 2,5 triliun untuk pemilu di tahun 2024. Kira-kira pengawasan dari Komisi 3 ke depannya untuk mengawal anggaran ini akan seperti apa Pak? Ya, 2 triliun itu saya kira kemungkinan bisa juga kurang. Tetapi Menteri Keuangan juga sudah menyiapkan anggaran apabila ada kekurangan dari 2 triliun itu, apabila mungkin ada putaran kedua untuk mengenai masalah bisa ada tambahan lagi. Sehingga mungkin kalau tidak salah kurang 9 triliun. Ya, saya kira ini adalah merupakan bentuk pengawasan yang kita awasi bersama, dan saya kira apa yang terjadi ini kan belum masa mulai kampanye. Anggaran itu masih belum semuanya dijalankan, dan masih juga belum dilakukan pengeluaran-pengeluaran yang memang memerlukan anggaran yang besar. Jadi saya kira ini nanti pada saat setelah selesai pemilu tentunya kita akan meminta kepada polisi untuk mengenai masalah anggaran yang berapa untuk pemilu itu yang sudah diselesaikan. Ya. Terima kasih Bapak Wihadi Wianto atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Wihadi Wianto, di mana tadi Bapak Wihadi Wianto berkomitmen untuk terus mengawal dari mitra-mitranya untuk menyelenggarakan pemilu secara aman dan juga terkendali. Dan juga tadi Bapak Wihadi Wianto tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas di tengah kesibukannya menghadapi tahapan-tahapan pemilu, dan netralitas aparat penegak hukum juga menjadi komitmen pengawasan dari Komisi 3 DPR RI. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami Dadi Ramadan. Baik, selamat sore pemirsa dan terima kasih rekan Fityan. Pemirsa, mari kita simak apa saja menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama menjadi headline di media online yaitu Ketua DPR RI minta pemerintah kendalikan harga bahan pokok. Anda dapat melihatnya dalam layar kaca Anda saat ini pemirsa beritanya. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta pemerintah mengendalikan harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya menjelang tahun baru 2024. Sejumlah bahan pangan yang mengalami kenaikan diantaranya ada beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, hingga daging ayam.
Di sini Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menekan angka kenaikan harga bahan pokok agar tidak memberatkan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok secara merata di seluruh wilayah. Pemerintah pun harus memasifkan penyelenggaraan operasi pasar demi mengendalikan kenaikan harga bahan pokok, dan Puan juga meminta pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat untuk mencegah praktik dari penimbunan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita terkait Komisi 10 DPR RI tekankan pentingnya perubahan Undang-Undang Cagar Budaya. Anda dapat menyaksikannya dalam layar kaca Anda saat ini, pemirsa. Di sini beritanya, di mana ada anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah yang menekankan pentingnya perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya agar lebih relevan dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Ferdiansyah menjelaskan tidak semua warga Indonesia yang memiliki cagar budaya mampu untuk memelihara, sehingga negara mesti hadir untuk memberikan subsidi atau perhatian lainnya. Langkah pertama bisa berupa subsidi pajak atau dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lalu yang kedua, dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi di mana penentuan cagar budaya tidak mesti dikaitkan dengan tahun 2010 karena sudah tidak relevan. Dan yang ketiga, yakni kepastian tentang penetapan cagar budaya, baik itu di level kabupaten, kota, atau provinsi, agar bisa segera ditetapkan di tingkat nasional bahkan diusulkan menjadi cagar budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Dan yang keempat, yakni penguatan sumber daya manusia baik dari segi jumlah atau kapasitasnya. Diskusi tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Ketua DPR RI meminta pemerintah kendalikan harga bahan pokok, serta Komisi 10 DPR RI tekankan pentingnya perubahan Undang-Undang Cagar Budaya. Saya Dede Ramadan, terima kasih, kembali ke rekan Fitian. Baik, terima kasih rekan tadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunillah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.